Seumpama biji. Shalom, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang membahas satu tema, yaitu kesuksesan ilahi. Bagaimana kita bisa sukses di dalam kehidupan kita ini? Kita harus mengalami kesuksesan ilahi sebagai orang Kristen, bukan sebagai orang yang berikut agama Kristen. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita telah melihat bahwa kalau kita ini boleh berhenti dalam hadirat Tuhan, atau kita mulai pekerjaan kita dari dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, maka dikatakan bahwa kita akan memiliki kekuatan baru. Barang siapa menanti-nantikan Tuhan, mereka akan diperbarui kekuatan ini seperti Raja Wali, di mana kita punya cara pandang yang berbeda, di mana kita bisa melihat masalah hidup kita yang di luar ini menjadi perkara-perkara yang kecil, dan kita tidak akan menjadi lesu ataupun lelah. Dan pagi ini kita akan melihat lagi bagian yang lain, satu gambaran orang yang mampu atau bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itu orang yang luar biasa. Ini kita lihat dalam Yohanes 4 tentang pembicaraan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Saudara tahu kisah ini, seorang perempuan Samaria ini mempunyai banyak suami atau berganti-ganti. Dan kita tidak tahu ceritanya mereka meninggalkan atau ditinggalkan. Yang jelas pasti mempunyai hati yang terobek-robek. Dia mengalami kehidupan yang tidak nyaman. Kita akan lihat ketika dia berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata demikian, saudaraku, dalam Yohanes 4 ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berikanlah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi saudaraku kasih Tuhan, ini pembicaraan tentang Yesus kepada perempuan Samaria ini. Dia katakan bahwa kalau kamu tahu tentang siapa aku, engkau akan minta minum daripadaku, bahkan aku akan memberikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa perempuan itu harus sampai dalam perhentian Tuhan dan menikmati sesuatu yang dari Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin perempuan berkata, engkau tidak bawa air dan lain sebagainya, ceritakan seperti itu. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Dia berkatakan bahwa kalau kamu minum dari sumur yang Yakub buat ini, kamu akan haus lagi. Engkau akan mengalami satu kehidupan di mana engkau akan datang ke sini, pulang, sampai rumah, haus lagi, datang lagi. Akan dilakukan terus-menerus dan itu melelahkan. Saudaraku kasih, bukankah dalam hidup kita seringkali seperti itu? Kita datang ke gereja, sukacita, kita pulang menghadapi masalah, hidup kita naik turun. Kondisi yang seperti ini, kondisi yang melelahkan. Ketika sudah dalam ibadah, berjumpa dengan orang banyak, sudah merasakan kelegaan begitu rupa, tapi setelah sudah pulang ke rumah, sudah melihat kondisi rumah, kondisi keuangan, dan lain sebagainya, sudah merasakan sesuatu yang tidak nyaman lagi, tidak enak lagi dalam hidup kita, dan sudah ingin datang ke gereja lagi, dan sudah lakukan seperti itu. Saudara tidak dalam hidup kemenangan. Dan Tuhan ingin dikatakan bahwa hidup kita ini hidup dalam kemenangan. Dia berkatakan, kalau kamu minum dari caramu ini, kamu akan haus lagi. Tetapi ketika kamu ini minum daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Ini artinya, Tuhan ingin perempuan Samaria ini masuk dalam perhentiannya dan menikmati akan kehidupan Tuhan, supaya mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, bukankah ini yang disebut dengan kesuksesan ilahi? Ketika kita mampu masuk dalam perhentian Tuhan. Sudah tahu ya, ketika Yesus lelah, lalu dia duduk di tepi sumur. Artinya ketika kita lelah dan kita mau duduk dekat Tuhan, minta anugerah Tuhan, menantikan hadirat Tuhan,
minum daripadanya, maka di dalam hidup kita tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Bahkan dikatakan, di dalam dirimu akan keluar aliran mata air yang memancar terus-menerus sampai kehidupan yang kekal. Inilah yang disebut dengan kesuksesan ilahi. Kesuksesan adalah bukan ganti mobil, bukan uang banyak, bukan sesuatu yang nikmat di dalam dunia ini, semuanya oke, dan bukan. Kenikmatan ilahi ketika kita mampu berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadiratnya, di dalam dirimu akan terpuaskan. Bahkan di dalam hidup kita akan pancaran-pancaran air yang membual terus-menerus sampai kehidupan yang kekal. Kalau air ini memancar, keluar, apa yang terjadi? Orang lain akan menikmatinya. Artinya hidup saudara akan menjadi berkat yang terus-menerus, bukan kadang-kadang. Yang ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita istirahat di dalam hadirat Allah sampai kita dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami mau bersanding di sumur-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa minum daripada-Mu, supaya kami tidak haus lagi. Bahkan hidup kami akan menjadi berkat karena ada air yang memancar dari hati kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat dalam Tuhan.